Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 27, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Panjul sangat tidak puas, karena tiba-tiba Direktur Irfan datang. Irfan saat itu menggelengkan kepalanya, tidak menyangka keberuntungannya sangat baik. Kalau Irfan sudah muncul, maka kamu harus memindahkan file video pengawasan itu. Dan menghapusnya, lalu cari seseorang untuk mengembalikan uang itu. Hati-hati jangan sampai meninggalkan jejak. Kata Andika dalam diam. Dari awal mereka sudah berencana untuk menjebak Rahman Wijaya, tapi sekarang Irfan ikut campur tangan, jadi Andika harus menyerah. Dan yang terpenting, dia belum naik sebagai pemegang saham yang baru, jadi tentu saja, dia takut untuk menantang Irfan. Irfan ingin melindungi Rahman Wijaya, jadi dia juga tidak memiliki pilihan lain. Orang sialan itu kenapa tidak mengundurkan diri saja, sebuah kesempatan yang sangat baik, bahkan kita mungkin bisa membuat Rahman Wijaya duduk di penjara selama beberapa hari. Panjul berkata dengan sangat kesal. Benar, kalau pemegang saham yang baru datang ke perusahaan, cepat kabari aku. Andika menganggukkan kepalanya, demi duduk di posisi pemegang saham yang baru, selama 2 hari ini dia sudah melakukan banyak hal, dia yakin posisi pemegang saham yang baru pasti akan jatuh padanya. Panjul mengeluarkan suara tanda setuju, lalu turun dan mengurus rencana selanjutnya. Saat Rahman Wijaya tiba di ruangan Irfan, Prilly menceritakan masalahnya sekali lagi. Tapi di depan Irfan, Prilly tidak menekankan kalau Rahman Wijaya yang mengambil uangnya. Kamu mengatakan kalau dompetmu dijatuhkan di luar, dan Rahman menemukan dompetmu di perusahaan. Kalau begitu, jelas bukan Rahman Wijaya yang mengambil uang itu. Kata Irfan. Rahman adalah pemegang saham terbesar perusahaan, dia tidak mungkin percaya kalau Rahman Wijaya akan serakah merebut uang 200 juta itu. Perusahaan memiliki kamera pemantauan di setiap sudut. Kamu bisa melihat video kamera pemantauan untuk melihat siapa yang membawa dompet ke perusahaan. Kata Rahman Wijaya. Dulu dia pernah mengalami kejadian seperti ini terus ia melapor ke Departemen Keamanan. Terus kepala keamanan mengecek kamera pengintai yang ada. Jadi saat melihat video dari kamera pengawas, semua akan jelas terbukti. Benar? Kalau begitu ayo pergi ke Departemen Pengawasan dan memeriksa video rekaman. Irfan mengangguk. Saat itu, seseorang mengetuk pintu. Irfan lalu menyuruh orang itu masuk, dan ternyata ada seorang cleaning service yang masuk dan membawa sebuah tas kertas. Direktur Irfan, saat aku lagi membersihkan di depan kantor, aku menemukan tas ini di tempat parkir, ada tepat 200 juta di dalamnya, aku tidak tahu apa itu uang 200 juta milik Kak Prilly yang hilang. Benar? Benar, ini adalah uangku, bank menggunakan tas kertas ini untuk membungkus uangku. Prilly membuka tas kertas itu dan berkata dengan penuh semangat. Baguslah kalau itu adalah uang Kak Prilly. Satpam itu mengangguk, kemudian keluar. Rahman menyipitkan matanya saat dia melihat cleaning service itu. Hati-hati lain kali, sana, lanjutkan kesibukanmu. Melihat bahwa ekspresi Rahman Wijaya yang kesal, Irfan menyuruh Prilly pergi. Direktur Irfan yang baik, dan Rahman Wijaya, aku minta maaf, tadi aku sembarangan menuduhmu. Prilly meminta maaf pada Rahman Wijaya lalu keluar. Tuan Muda Rahman, apa kamu menyinggung seseorang di Departemen Cleaning Service lagi? Irfan bertanya. Ternyata ada orang yang menjebak Rahman Wijaya, dan saat dia merasa dia tidak bisa menyembunyikannya, dia lalu inisiatif untuk mengembalikan uang itu. Sepertinya orang itu tidak memiliki kekuatan apapun, dan menganggap aku sebagai orang yang lemah. Rahman mencibir. Dia sekarang yakin kalau masalah ini berhubungan dengan Panjul, tapi belum jelas apa masalah ini juga ada hubungannya dengan Andika. Dari awal, dia sama sekali tidak menganggap Andika dan Panjul sebagai lawan, tapi tidak disangka mereka sangat tidak peduli dengan hidup dan mati, jadi kalau begitu, dia harus memberi mereka pelajaran. Tuan Muda Rahman, apa rencanamu dalam mengurus hal ini? Atau kamu akan menyerahkannya kepada polisi? Irfan menduga kalau Rahman Wijaya seharusnya sudah tahu siapa yang menjebaknya. Bagaimana kalau kita memeriksanya dulu, lalu menyerahkan video pengawasan kepada polisi? Irfan bertanya lagi. Video pengawasan tidak bisa dijadikan bukti, karena mereka melakukannya,
Pasti mereka sudah menghapus video itu, dan bahkan hari ini, mereka secara khusus menutup beberapa kamera pengawas. Kita akan mengurusnya perlahan-lahan. Sekarang kamu pecat 2 cleaning service terlebih dahulu, Andre dan Harry. Alasannya karena mereka telah merendahkan istriku dengan menyebarkan rumor, lalu meminta polisi untuk menyelidiki mereka untuk mencari tahu siapa yang memulai rumor itu. Rahman Wijaya akan mencari tahu siapa yang memulai rumor yang merendahkan istrinya ini dari belakang. Dia tidak akan melepaskan orang yang mengotori namanya. Irfan terkejut, dia juga sedang menyelidiki masalah ini, tapi Rahman Wijaya tidak terlalu puas dengan kemampuannya. Tuan Muda Rahman, aku pikir akan lebih mudah untuk membiarkan polisi datang dan menyelidiki mereka, lalu aku akan memecat mereka saat kebenaran terungkap. Kata Irfan buru-buru. Boleh, sekarang cepat kamu urus masalah ini. Kalau kamu tidak memiliki hubungan dengan anggota kepolisian, aku akan meminta seseorang untuk datang. Kata Rahman Wijaya. Baik, aku akan menghubungi polisi sekarang. Aku memiliki koneksi dengan kepala kepolisian, mungkin dia akan membantu kita dalam penyelidikan. Kata Irfan lalu dia menelepon kepolisian. Awalnya dia tidak ingin membesarkan masalah kecil ini, tapi melihat keadaan sekarang, masalah kecil ini tidak bisa dianggap kecil lagi. Sialan, Rahman masih berada di ruangan Direktur Irfan. Apa Direktur Irfan tidak khawatir akan muncul masalah saat dia secara terang-terangan membantu Rahman? Harry dan Andre sengaja membersihkan di sekitar ruangan Irfan. Melihat bagaimana Rahman dan Irfan masih membicarakan sesuatu dari jauh, Harry bergumam. Setelah pemegang saham yang baru datang, maka permainan ini akan semakin seru. Aku dengar pemegang saham yang baru berencana untuk mengubah keadaan perusahaan, tapi Rahman Wijaya dan Irfan mengabaikan pemegang saham yang baru itu. Andre mencibir. Tapi, Rahman yang sialan itu agak berbahaya. Demi berteman dengan Direktur Irfan, dia bahkan mengirim istrinya. Orang seperti itu, sebaiknya tidak dilawan. Cukup buat dia kesal saja, orang seperti itu bisa melakukan apapun yang dia mau. Kata Harry. Benar? Aku juga tidak tahu dia belajar dari mana, tapi, bahkan Adam tidak berani menantangnya. Andre mengangguk, berpikir saat Rahman bisa dengan mudah melawan Adam yang lebih kuat dari mereka, tentu saja mereka agak takut pada Rahman. Ayo pergi, sepertinya mereka akan keluar. Saat pintu ruangan Irfan terbuka, dan ada 2 petugas polisi yang keluar dengan mereka dan menghampiri Andre dan Harry. Apa kalian berdua bernama Andre dan Harry? Sebelum mereka berdua pergi, 2 petugas polisi mendatangi mereka. Keduanya mengangguk, lalu saat mereka melihat Rahman mereka terdiam, tidak menyangka kalau Rahman benar-benar akan memanggil polisi untuk datang dan memeriksa mereka. Kalian dicurigai sebagai penyebar rumor dan fitnah, tolong bekerja sama dengan kami untuk penyelidikan. Selesai berbicara, kedua petugas polisi itu meminta mereka untuk turun ke bawah. Rahman, dasar kamu tidak tahu diri. Keduanya memandang Rahman dengan dingin, dan mengikuti petugas polisi turun ke bawah. Rahman menatap mereka dengan tatapan sinis. Setelah mengatakan sesuatu pada Irfan, dia juga turun ke bawah. Rahman, apa kamu punya waktu? Saat Rahman akan meninggalkan perusahaan, Adam datang menghampirinya. Tentu, Rahman mengangguk. Awalnya dia dan Adam tidak saling kenal, dan Adam tidak menyukainya, jadi Adam berniat untuk memberinya pelajaran. Tidak disangka Adam kalah darinya. Sejak kejadian saat itu, Adam sangat menghormatinya. Lebih tepatnya, dari semua orang di perusahaan, hanya Adam dan dia yang bisa dianggap sebagai teman. Kalau begitu aku ingin mentraktirmu untuk makan, ada hal yang ingin aku tanyakan padamu. Kata Adam. Baiklah, ayo jalan. Rahman mengangguk dan berjalan keluar bersama Adam. Saat mereka berdua keluar dari perusahaan dan akan melewati sebuah gang, jalan mereka dihadang oleh 7 atau 8 pria dengan tubuh besar. Dan menghalangi jalan mereka. Kalian mau pergi kemana para sampah? Jangan harap bisa melewati tempat ini. Tidak disangka orang yang menghadangnya, adalah orang yang pernah berurusan dengan Rahman. Bersambung.